أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا معاشر المسلمين هذه جماعة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kira hentinya senantiasa kita manjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan dan karunia kepada kita untuk benar-benar kita memanfaatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, memperbaiki ubudiyah kita dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengoreksi dan menelaah dari berbagai hal yang kita lakukan, baik itu dalam masalah akidah, masalah ibadah, muamalah, demikian pula dalam pemikiran kita dan prinsip dalam kita menjalani agama ini, agar bagaimana sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, bukan dengan persangkaan dan perasaan, tidak juga dengan karena bulan malam atau karena tendensi duniawiya. Maka dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu sangat rugi dan sangat celaka. Hasil apa yang kita dapatkan dari kelebihan di muka bumi dan juga beratnya beribadah yang kita lakukan, manakala tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan lagi sebagai ibadah, tapi ini adalah kotori kepada nikmatnya Islam, menodai kepada kemurnian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kebaikan-kebaikan yang kemudian digerukkan oleh orang-orang yang memahami agama ini dengan tidak benar. Qaul yastannuna bi ghairi sunnati wa yattaquna bi ghairi hadi. Sekelompok kaum yang mereka mengambil sunnah tidak dengan sunnahku dan mengambil petunjuk tidak dengan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu tahu siapa mereka dan kamu ingkar. Maka jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan bagi orang-orang senantiasa mensyukuri akan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nikmat itu untuk taat kepadanya. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika namallahu alaihim, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kenikmatan atas mereka dari para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik orang. Dan tentunya kita menginginkan untuk dikumpulkan dengan bersama mereka, digolongkan bersama mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kenikmatan kepada mereka, dan itu yang kita mohon dalam setiap rakaat kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkanlah kami di dalam yang lurus, jalan orang-orang yang memberi nikmat atas mereka dari para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh.
Maka jangan mendengar Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup manusia tiada lain adalah untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan, keridhaan dan ketentraman hatinya. Dan itu tidak akan bisa didapatkannya manakala tidak ridha dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi wasallam. Masih mencari pilihan yang lain dari apa yang telah dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi wasallam. Masih memilih dengan hawa nafsunya, dengan kepuasan batinnya yang itu dibawa dari pemahaman yang tidak benar, bahkan itu dibawa dengan atas nama Islam, dengan atas nama jihad, dengan atas nama menegakkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Kalimat sangatlah jauh dari pemahaman. Manakala seperti itu, nasallallahu alaihi wasallam tidak akan didapatkan ketenangan yang seperti ini. Tidak akan mungkin didapatkan ketenteraman yang seperti ini manakala hatinya tidak mau tunduk dengan ketentuan-ketentuan Allah. Tidak mau tunduk, hatinya masih kemeruncung, hatinya masih kesana kemari, tidak ridha dengan apa yang ada di hadapannya, dan tidak ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim." Apakah sama orang yang dia diseret tertelungkup dengan wajahnya tertelungkup kemudian diseret? Maka jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala, apakah sama orang seperti ini dengan orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi wasallam, dengan bimbingan orang-orang yang senantiasa konsisten dengan keduanya? Jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala, jelas jawabannya tidak akan sama. Maka jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala, dan ayat-ayat semacam ini banyak sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, mengingatkan kepada kita untuk jangan sampai kita memahami perkara-perkara agama ini hanya dengan akal kita, hanya dengan hawa nafsu kita, hanya dengan perasaan kita, hanya dengan rasio kita, dan hanya dengan pertimbangan akal semata. Kemana Allah Subhanahu wa taala? Pentingnya kita ridha dan harusnya untuk kita tunduk dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya alaihi wasallam, meskipun dipandang oleh mata kita atau otak kita barangkali memojokkan kita umat Islam, atau barangkali itu adalah menyakitkan kita, hati kita umat Islam. Namun kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menentukan itu, kita lihat bagaimana apa yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, otak kita cerdas apapun yang ada pada kita tidak akan mungkin mengetahui apa yang ada di balik itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kita tidak tahu. Maka tidak akan kita kemudian paham, akan kemudian kita tahu di balik itu semuanya. Akan ada kebaikan. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi cerdas otak siapapun dari manusia ini tidak akan mungkin untuk kemudian bisa menelaah dari keburukan jiwanya. Dan itu yang Rasulullah SAW senantiasa berlindung ini. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa dan amal-amal kita. Jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala, karena seorang anak manusia adalah tempat yang salah dan lupa. Tidak ada bisa aman dari kesalahan, tidak ada bisa aman dari dosa, tidak ada bisa aman dari keburukan. Kalau Rasulullah SAW merasa tidak aman dari kebakaran berhala, maka ada orang lebih merasa aman dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah kita kemudian lebih merasa aman? Maka ini penting untuk senantiasa kita mengoreksi dan menelaah dengan apa yang kita jalani. Jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, terlebih itu terkait dengan hak-hak manusia, terlebih itu terkait dengan hak-hak kaum muslimin,
harta, darah, dan harga diberikan. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dengan perantaraan Rasulnya alaihi salatu wassalam, "Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun 'alaikum ila yaumil qiyamah. Ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha." Ala Allahumma syahid. Sesungguhnya darah, harta dan harga diri kalian adalah haram sampai hari kiamat. Tidak boleh dihadirkan, tidak boleh dirampas, dan juga tidak dibolehkan untuk menjatuhkan harga diri seorang muslim. Seperti kehormatan hari ini kata Rasulullah, tanggal 10 Dzulhijjah. Di bulan ini, di bulan kalian ini, di bulan Dzulhijjah yang merupakan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di negeri kalian ini di tanah suci. Jangan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jangan sembarangan menghadirkan dalam manusia seorang muslim korbannya atau juga merampas harta mereka dengan tanpa hak. Dan Rasulullah SAW mengatakan, la jawaz dunya ahwanu inda Allah inda al-muslim. Hilangnya dunia adalah lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari hilangnya nyawa seorang muslim. Nyawa seorang muslim di sisi Allah lebih mulia, lebih dimuliakan derajatnya daripada dunia dan seisinya, daripada dinasti dunia ini. Jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim adalah mulia di masa hidupnya, demikian mulia setelah hidupnya. Karena itu jangan sekali-kali kemudian kita menjatuhkan mereka. Yang ini tentunya akan berakibat menjadikan bangkrutnya kita nanti di yaumil qiyamah di hadapan persidangan Allah Subhanahu wa taala. Akan dituntut dengan apa yang kita lakukan yang terkait dengan hak-hak manusia. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan, keridhaan dan ketentraman kepada seorang muslim manakala mereka tunduk pada ketentuan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sifat seorang mukmin. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah idza qala Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahu al-khiyaratu min amrih. Tidak layak bagi seorang mukmin, laki-laki atau perempuan, manakala Allah dan Rasulnya telah memberikan satu keputusan, masih mencoba cari masalah yang lain, masih mencoba cari kebahagiaan yang lain, masih mencoba cari keputusan yang lain di luar apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya alaihi wasallam. Ketika Allah dan Rasulnya telah memberikan satu ketentuan hukum, juga mencari yang lain. Wa may ya'tillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan dalam jalan maksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi wasallam, sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Nasallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita sudah masuk dalam Ashhurul Hurum, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan juga bulan Muharram, merupakan bulan-bulan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saatnya untuk kita menelaah, saatnya untuk kita mengoreksi diri, saatnya untuk kita senantiasa mawas diri kita. Sebagaimana dahulu ahli jahiliyah, mereka di bulan-bulan seperti ini mereka berhenti dari permusuhan. Mereka gencatan senjata dengan orang-orang yang musuhnya. Maka kita lebih berhak memuliakan bulan ini daripada mereka ahli jahiliyah. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan itu kepada kita. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Al-ayat. Sehingga bila bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan yang dimuliakan.
yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Maka kalau tiba bulan-bulan ini, hendaknya benar-benar kita menjaga diri. Dzalika dinul qayyim, itu agama yang lurus. Fala tadhlimu fihi anfusakum, jangan sekali-kali berbuat kezaliman di bulan-bulan yang mulia ini, karena nilainya akan berlebih. Nilainya akan berlipat ganda. Na'udzubillah, subhanallah. Maka bulan ini adalah bulan untuk kita banyak menabung, bulan untuk kita banyak berkorban, bulan untuk kita menambah pundi-pundi amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah bisa kita lakukan? Karena sekali lagi hakikat kehidupan kita dalam kita beribadah. Namun dalam beribadah tentunya dalam kita melihat bagaimana tuntunan-tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu yang insyaAllah Ta'ala akan bisa menenangkan kepada jiwa kita. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan ketenangan kepada hati orang-orang yang beriman. Yazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka bertambah keimanan mereka, semakin bertambah keimanannya dengan keimanan yang sudah ada pada mereka. Wa lillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala antara langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha Hakim. Jangan melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia lain agar kita senantiasa menambah keimanan kita, mengokohkan keimanan kita, agar tanaman iman yang kita tanam dalam hati kita semakin kokoh dan semakin kuat, yang kemudian bisa berbuah setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan amalan-amalan yang saleh, ringan untuk kita berbuat kebajikan, ringan untuk kita menunaikan kewajiban, ringan pula untuk kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridha adalah merupakan kenikmatan yang sangat agung. Menerima ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar, yang hal ini adalah menunjukkan kekuatan keimanan seseorang kepada Rasul, dan juga sangat kuatnya hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan keridhaannya, dengan qanaahnya, menerima dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam ini, maka akan membuahkan dari amalan-amalan yang lain. Bisa lebih bersabar, senantiasa bersyukur, dan juga senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat. Husnul ibadah, ibadah yang semakin baik. Wa husnul muamalah, hubungan interaksi dengan manusia juga semakin baik, manakala terima dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini satu kenikmatan senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kenikmatan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kenikmatan-kenikmatan ini kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Dan mereka orang-orang yang senantiasa kita harapkan untuk kita berkumpul dengan mereka. Jangan serahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya mengingatkan kepada kita untuk senantiasa kita introspeksi diri kita, dan juga untuk kita senantiasa melihat khususnya kasus-kasus selama ini dan apa yang ada sekarang ini di Solo dan sekitarnya dari berbagai keyakinan. Yang itu adalah pemikiran-pemikiran yang tiada lain adalah merupakan pemikiran-pemikiran yang merusak, yang akan merusak kepada agama kita, merusak kepada kita, dan merusak kepada tatanan manusia, dan bahkan akan merusak citra kaum muslimin dan juga menodai kepada Islam dan kaum muslimin. Dan ini sekali lagi adalah orang-orang yang kita khawatir disebutkan oleh Rasulullah SAW. Mereka mengambil petunjuk tidak dengan petunjuk Rasulullah SAW. Mereka mengambil sunnah bukan dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Maka dikenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun di balik itu semuanya mereka berketuk membela kepada sunnah, membela kepada syariat, membela kepada tauhid katanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berlepas diri dari yang ini semuanya.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan bimbingan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min dhunillah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على ثاني الشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه معاشر المسلمين hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita menghimbau kepada kita para jemaah semuanya untuk senantiasa mensyukuri akan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tidak bisa menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Nikmat kita diberikan pemahaman yang benar, menjalankan sunnah-sunnah Nabi alaihi wasallam. Nikmat kita masih diberikan umur dan kesempatan untuk benar-benar kita menggunakan ini semuanya dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan-bulan yang mulia, di Asyurul Hurum, dan juga bulan yang akan datang, merupakan bulan yang paling baik 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah, untuk kita mempersiapkan diri semenjak sekarang ini agar kita benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan itu dari hari yang terbaik dalam 1 tahun, dan juga dari amalan yang terbaik yang dilakukan pada hari itu adalah menyembelih binatang kurban. Maka jangan menaikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kenikmatan-kenikmatan yang tidak, dan yang paling pokok adalah bagaimana kita senantiasa mengoreksi dengan pemahaman-pemahaman kita, agar kita bisa menyesali dengan apa yang sudah lewat, manakala terluputkan kita dari kebaikan ataupun yang ternodakan dari kita melanggar kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang seperti itu bukan termasuk orang yang ridha manakala tidak mau menyesali, sebagaimana dikatakan oleh Abu Uthman Al-Kindi ketika beliau ditanya tentang masalah ridha itu apa. Beliau katakan, "Man lam yandam ala ma fata min ad-dunya wa lam yata'assaf 'alaiha." Orang yang ridha adalah orang yang tidak menyesal terhadap apa yang luput dari dunia, dan orang yang tidak menyayangkan dengan apa yang luput dari dunia. Namun kalau akhirat, maka ini sebagaimana para ulama, para salafus ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, generasi pertama, bagaimana riwayat Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang keutamaan menyolatkan jenazah dan juga mengiringinya sampai ke kuburan, maka kata mereka mengatakan, sungguh kita telah kehilangan berkilo-kilo, di mana orang yang menyolatkan jenazah itu adalah akan mendapatkan satu firman, dan yang mengiringi sampai mengiringinya akan mendapatkan 2 firman, dan 2 firman ini dikatakan kali-kali ini al-Humaini, seperti 2 gunung yang besar. Maka ini menyesal dengan apa yang luput dari berbagai kebaikan, dan itulah orang yang berubah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung kesempatan masih ada pada kita, maka mari kita gunakan kesempatan ini untuk senantiasa menambah timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saling tawadhu bil haqq tawadhu sabar, hingga mengingatkan satu dengan yang lainnya, agar tercipta suasana ketenteraman bersama sebuah masyarakat yang senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan gunakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu semua yang mengingatkan kepada kita dan juga menyemangatkan kepada kita agar kita lebih mengkhususkan jiwa kita dan juga sisa hidup kita lebih untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkaji dan mengilmui dengan tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembalikan segala urusan.
Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dalam kita, kekurangan-kekurangan kita dalam kita menunaikan kewajiban, atau juga dalam pelanggaran-pelanggaran syariat yang kita lakukan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan juga menggantikannya dengan yang lebih baik. Mudah-mudahan hidup kita yang tersisa lebih barokah dan lebih penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita menghadap kepadanya. Amin ya mujibal sayyidin. Ala wassalamualaikum ala rasulil huda. Faqad amara Allah bidzalika faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqala 'alaihi salatu wassalam man shalla 'alaihi salatan sallallahu 'alaihi 'ashra. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa arda 'an al-khulafa'ir rasyidin الذين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأن معهم يدك وقربك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام المسلمين، اللهم أعز الإسلام المسلمين، اللهم أعز الإسلام المسلمين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فلتدبيره تدميره يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر أهوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واقتل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واغفر لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واغفر لنا آخرتنا التي إليها مآبنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.